Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Pada episode kali ini kita akan membacakan buku yang baru. Buku berjudul Madrasah Ruhaniyah Berguru pada Ilahi di Bulan Suci, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian pengantar buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang anggota jamaah, sebut saja Fatimah, mengadu kepadaku. Setiap kali masuk ke Ramadan, saya merasa sedih. Saya bertambah sedih karena saya merasa sedih. Bukankah, kata Pak Ustadz, Rasulullah dan sahabatnya menyambut Ramadan dengan gembira? Matanya berkaca-kaca dan hidungnya memerah. Aku yakin ia menangis benaran. Betapa sering aku menemukan dalam majelis-majelis pengajian ustadz yang menangis bohongan dan pendengar yang menangis beneran. Apa yang menyebabkan ibu menangis, tanyaku. Saya seperti orang pulang kampung. Saya ingin membahagiakan keluarga saya. Saya ingin memberikan hadiah paling berharga buat mereka. Tetapi saya miskin. Saya tidak punya apa-apa yang berarti. Yang teronggok di punggung saya hanya kotoran. Ramadan mengantarkan saya kepada Tuhan, kampung halamanku. Saya ingin membuat Tuhan ridho kepadaku, tetapi saya tidak membawa apa-apa. Di atas punggung saya teronggok dosa dan dosa. Isakannya makin keras. Giliran ustadz untuk ikut menangis, dan kali ini menangis beneran. Tidak perlu bersedih, Bu, kataku setengah hati. Setengah hatiku membisu dalam kesedihan. Jika kita menemui Ramadan tanpa bekal, marilah kita jadikan bulan ini untuk mengumpulkan hadiah-hadiah yang berharga untuk Tuhan. Jika kita datang dengan onggokan dosa, marilah kita campakkan dosa-dosa itu dengan tobat kita. Seperti biasa, dengan cepat aku bermetamorfosis dari seorang konselor menjadi khatib. Tampaknya lebih mudah berkhutbah daripada berempati. Itu juga menambah dukaku, Ustadz. Setiap Ramadan, ketika semua orang berusaha untuk tarawih setiap malam, saya sering meninggalkannya. Ketika tetangga-tetangga bercerita bahwa mereka sudah menyelesaikan sekian juz Al-Quran, saya nggak bisa ngomong. Satu juz pun tidak sempat saya baca. Pada Lailatul Qadar, kawan-kawan saya bisa bermalam-malam iktikaf di masjid. Bahkan ada yang berumrah ke Tanah Suci. Saya tidak sanggup meninggalkan pekerjaan saya. Apa pekerjaan ibu di bulan Ramadan? Saya ini orang kaya, tumbuh besar dalam keluarga kaya. Di rumah saya punya banyak pembantu. Di kantor saya punya banyak pegawai. Kemanapun saya pergi, saya dilayani orang. Pada bulan puasa, saya ingin melayani orang. Saya ingin berkhidmat pada orang-orang kecil. Saya menyiapkan makanan untuk orang-orang miskin. Saya berbelanja, memasak, membungkus dan mengantarkan makanan itu ke rumah-rumah mereka. Ba'da Isya, setelah usai membagikan makanan, saya pulang dalam keadaan lelah. Saya segera tidur pulas. Pada Lailatul Qadar, saya tidak hanya membagikan makanan untuk buka,
tapi juga untuk sahur. Saya begadang juga, Ustadz, cuma tidak di masjid, tapi di tempat-tempat kumuh. Jadi, pada waktu Id, ketika kaum muslimin yang lain bergembira karena bisa mengumpulkan hadiah yang berharga untuk Tuhan, khatam Al-Quran, lengkap salat tarawih, banyak i'tikaf, dan berzikir, saya sedih lagi. Mereka berhasil menangkap anugerah Tuhan di bulan Ramadan. Saya tidak. Ibu Fatimah merasa sedih karena ibadah Ramadannya berbeda dengan kebanyakan orang. Ia sedih karena tidak sanggup dan tidak sempat bertarawih, bertadarus, beriktikaf, dan berzikir bersama. Ia menganggap bahwa hadiah yang paling berharga untuk Tuhan adalah ibadah dalam makna ritual. Alkisah, Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Tuhan. Sang Maha Suci bertanya, "Hai Musa, banyak sekali ibadahmu, yang mana untukku?" Musa terkejut. Mengapa dia bertanya tentang ibadahnya? Sebab semua ibadahnya untuk Tuhan. Salatku, hajiku, kurbanku, doa dan zikirku. Tuhan berkata, semuanya untuk kamu, mana untukku? Musa bingung dan berkata, tunjukkan pada hambamu yang lemah ini, mana ibadahku untukmu? Tuhan berkata, berkhidmatlah kepada hamba-hambaku. Bagus sekali memang kalau kita dapat menjalankan ibadah-ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Semuanya untuk kita juga. Seperti disebutkan dalam hadis, dengan berpuasa dan salat tarawih yang ikhlas, kita memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan itu jelas untuk kita. Dengan membaca satu ayat Al-Quran saja di bulan Ramadan, kita memperoleh pahala sama dengan menghatam Al-Quran di bulan lain. Anugerah Tuhan karena menghatam Al-Quran diberikan kepada kita. Ibadah pada Lailatul Qadar sama nilainya dengan ibadah 1000 bulan. Pahalanya lagi-lagi untuk kepentingan kita. Ibu Fatimah merasa sedih karena Ramadan mengantarkannya untuk pulang kepada Tuhan. Ia ingin memberikan hadiah untuk membuat Tuhan ridho kepadanya. Ia merasa bahwa hadiah berupa salat, tadarus, dan sebagainya itu adalah persembahan untuk Tuhan. Sekiranya ia banyak melakukan ibadah-ibadah itu, nun di sana, di Arasy yang agung, Tuhan akan berkata, semuanya untuk kamu, mana untukku? Memang, kita memerlukan semua anugerah itu, kasih sayang Tuhan, ampunannya, dan pembebasan dari api neraka. Kita membutuhkan karunia-Nya untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Tetapi Ibu Fatimah memerlukan lebih dari itu. Ia ingin melakukan sesuatu untuk dia. Ia ingin memberinya hadiah yang berharga. Ketahuilah, hai Fatimah, sekiranya Anda membaca buku ini, Anda sudah berada on the right track. Berkhidmatlah kepada hamba-hambanya. Sekiranya Anda sedih karena beranggapan Anda tidak sempat salat tarawih yang lengkap, sehingga kehilangan ampunan Tuhan, simaklah hadis qudsi berikut ini. Lihat Hasan Shirazi, Kalimat Allah, halaman 232. Hai Musa,
Tahukah kamu betapa besarnya kasih sayangku padamu? Engkau lebih sayang kepadaku ketimbang ibuku. Hai Musa, sesungguhnya ibumu menyayangimu karena anugerah kasihku juga. Akulah yang melembutkan hatinya sehingga ia sayang padamu. Akulah yang membaikkan hatinya supaya ia meninggalkan kebaikan tidurnya untuk merawatmu. Sekiranya aku tidak melakukannya, maka akan samalah ibumu dengan perempuan lainnya di dunia. Hai Musa, tahukah kamu bahwa ada seorang hamba di antara hamba-hambaku yang mempunyai dosa dan kesalahan yang begitu banyak, sehingga memenuhi sudut-sudut langit. Tetapi aku tak hiraukan dosa-dosanya. Semua aku ampuni. Mengapa tidak kau hiraukan ya Rabb? Karena ada satu hal yang mulia yang aku cintai dalam dirinya. Ia mencintai fakir miskin. Ia bergaul dengan mereka secara akrab. Ia menyamakan dirinya seperti mereka. Ia tidak sombong. Jika ada hambaku seperti dia, aku ampuni dia dan aku tidak hiraukan dosa-dosanya. Sampai di sini, kita tahu bahwa Ibu Fatimah tidak selayaknya bersedih hati. Ia sudah menjalankan puasa dengan hadiah berharga untuk Tuhan, perkhidmatan. Yang harus berduka justru mereka yang berpuasa tanpa persembahan untuk Dia. Celakalah orang yang berpuasa dengan kezaliman, lawan dari perkhidmatan. Mereka bahkan tidak mendapat apapun untuk dirinya sekalipun. Betapa banyak yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan, Nabi yang mulia memergoki seorang perempuan yang memaki budaknya. Ia memanggil perempuan itu dan menyuruhnya berbuka. Perempuan itu berkata, "Inni shaimah." Aku berpuasa. Bagaimana mungkin kamu berpuasa tetapi kamu maki-maki budakmu? Nabi mengingatkan perempuan itu bahwa bulan Ramadan adalah bulan perkhidmatan, bukan makian. Memaki hamba Allah akan menghapuskan semua pahala puasanya. Supaya puasa itu berfaedah bagi kamu, tinggalkan segala macam kezaliman, terutama pada orang kecil. Dilaporkan kepada Nabi tentang seseorang yang selalu berpuasa di waktu siang dan bangun malam untuk salat, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Ia menjawab singkat, "Dia di neraka." Ayat berikut ini ditujukan untuk orang-orang yang bersedekah di bulan puasa, tetapi yang menyertai sedekahnya dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati sebagaimana orang yang menginfakkan hartanya untuk dipamerkan di tengah-tengah manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Orang yang salat, baik di bulan Ramadan maupun bukan, dan tidak melakukan perkhidmatan diancam dengan kecelakaan, neraka. Maka celakalah orang-orang yang salat, yang lalai dalam salatnya, yang hanya pamer saja, yang tidak memberikan pertolongan. Quran Surat Al-Ma'un ayat 5-7. Jadi, supaya semua ibadah kita di bulan Ramadan ini mendatangkan faedah yang bernilai bagi kita, tinggalkan segala macam kezaliman.
Dan supaya puasa kita menjadi persembahan yang agung baginya, sertailah semuanya dengan perkhidmatan. Semua makhluk adalah keluargaku. Makhluk yang paling aku cintai adalah yang paling penyayang pada makhluk yang lain, yang paling bersungguh-sungguh dalam memenuhi keperluannya. Hadis Qudsi. Dengan puasa, kita ingin menjadi anggota keluarga besar Tuhan, anggota keluarga yang paling dicintainya. Aku menerbitkan buku ini untuk orang seperti Ibu Fatimah, agar ia bisa berbahagia dengan perkhidmatannya kepada sesama manusia di bulan Ramadan. Tetapi aku menyampaikan buku ini juga untuk kawan-kawan Ibu Fatimah yang terlalu banyak menaruh perhatian pada ibadah-ibadah ritual. Konon, menurut cerita Ibu Fatimah, pada hari-hari Ramadan, ia bersedih hati karena kawan-kawannya dapat melayani Tuhan, sementara ia hanya melayani manusia. Dari mana ia tahu bahwa kawan-kawannya melayani Tuhan dengan baik? Tanyaku. Dari laporan mereka bercerita tentang ketahanan puasanya, sehingga tetap berpuasa dalam keadaan sakit sekalipun, atau dalam perjalanan seberat apapun. Mereka melaporkan berapa juz Al-Quran yang sudah mereka baca. Mereka menuturkan berapa nikmatnya beriktikaf dengan mubalik kondang semalam suntuk. Mereka berkisah tentang pengalaman berumrah di bulan Ramadan di Tanah Suci. Aku katakan kepadanya bahwa bersaing dalam melaporkan ibadah bisa mengalihkan pelayanan kita kepada Tuhan menjadi pelayanan kepada diri sendiri. Puasa yang seharusnya melatih kita untuk meninggalkan ego, kita malah memperkuatnya. Aku teringat kepada nasihat Nabi Isa alaihissalam kepada para pengikutnya perihal puasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 16-18. Mungkin kita tidak perlu meminyaki kepala kita untuk menyembunyikan puasa kita, tetapi kita tidak perlu memamerkan ibadah-ibadah kita. Syarat ampunan Tuhan disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan ketulusan. Supaya kita berpuasa dengan tulus, janganlah kita jadikan Ramadan sejenis akademi fantasi yang mengukur kelebihan kita dari jumlah SMS yang mendukung kita. Jadikanlah puasa sebagai madrasah ruhaniyah. Memasuki madrasah ruhaniyah berarti menjalani pelatihan untuk menggeser perhatian yang berlebihan pada ego kita. Berhijrahlah dari rumah kita yang sempit, ego, menuju Allah dan Rasul-Nya, rumah semesta yang tidak terhingga. Tahap awal meninggalkan egoisme adalah altruisme, dari bahasa Italia altrui, orang lain.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menyakiti manusia, dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, ia menyakiti Allah." Nabi mengingatkan kita bahwa melayani Allah dan Rasul-Nya harus diungkapkan dengan melayani sesama manusia. Cintailah Allah dan Rasul-Nya dengan mencintai secara tulus sesama manusia. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang, bulan rahmat. Ramadan, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan untuk menyebarkan rahmat pada seluruh alam semesta. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.